guys, kembali lagi dengan saya Samuel. Dalam pembahasan kali ini saya akan berbicara untuk menjawab orang-orang awam yang punya pandangan atau punya pikiran bahwa tidak penting itu sekolah teologi. Karena Yesus di dalam Alkitab tidak pernah dicatat bahwa dia pernah sekolah seperti itu. Nah, lalu kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang tidak punya latar belakang teologi atau sama sekali tidak pernah duduk di bangku pendidikan teologi, kemudian dengan membela diri menyatakan bahwa sekolah teologi itu tidak penting, asal yang penting tuntunan Roh Kudus, lalu kemudian dia belajar Alkitab, hal itu sudah sangat cukup seperti itu. Nah, kita akan lihat bahwa apakah betul Yesus tidak sekolah. Dari pernyataan ahli-ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi saja, mereka memanggil Yesus dengan sebutan guru atau sebutan rabi. Nah, ini tentu tidak mungkin sebutan atau gelar Yesus sebagai rabi ini ada dengan sendirinya atau tanpa alasan. Atau hanya dicatut saja tanpa sebab apa-apa. Ini kan sama sekali tidak mungkin. Kita akan lihat di dalam kebiasaan atau budaya Yahudi, anak mulai umur 1 tahun sampai 5 tahun itu dia akan diajarkan oleh ayahnya. Dia akan diceritakan peristiwa-peristiwa bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, bicara tentang hukum-hukum agama, bicara tentang pertolongan-pertolongan Tuhan. Dia akan menceritakan sejarah Yahudi itu kepada anaknya. Dia akan ajar anaknya menceritakan itu. Yang kita tahu bahwa Allah memerintahkan mereka supaya untuk mengajarkan itu kepada anak-anaknya secara berulang-ulang dimanapun anak-anak itu berada. Jadi anak-anak itu terus dalam pengawasan orang tuanya, diajarkan terus sama orang tuanya. Nah, yang paling menarik adalah ketika Yesus mulai menginjak usia 6 tahun, di sini dalam kebiasaan Yahudi biasanya ibu-ibu itu disarankan untuk membawa anaknya kepada sinagog lokal. Nah, Yesus berasal dari mana? Nazaret. Tentu sinagog atau sinagoge lokal di daerah Nazaret itulah Yesus dibawa ke situ. Menjadi tempat di mana Yesus belajar. Di sinagog lokal itu ada rabi-rabi di sana yang sudah dipersiapkan untuk mengajarkan anak-anak ini. Nah, ketika mereka belajar di sana, mereka akan belajar tentang menghafal mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, yaitu 5 kitab Musa itu. Jadi mereka pun sama, mereka diajar membaca, menulis, berhitung, dan sebagainya. Lalu kemudian mereka belajar untuk menghafal dari kitab Kejadian sampai ke kitab Ulangan. Nah, tempat belajar itu namanya adalah Beth Sefer atau rumah buku. Dari usia 6 tahun sampai usia 12 tahun, ketika mereka tamat untuk belajar di situ, maka mereka diperbolehkan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu masuk pada Bet Midras atau rumah belajar seperti itu. Nah, di rumah belajar ini dari usia 12 sampai 15 mereka akan tempuh untuk menyelesaikan pendidikan di Bet Midras ini. Apa yang diajarkan di sana tentu jenjangnya akan naik lebih tinggi lagi. Mereka menghafal mulai dari Kejadian sampai kepada Maleakhi. Mereka harus menguasai kitab Kejadian sampai Maleakhi, harus hafal betul. Nah, di tahap kedua ini yang banyak sekali anak-anak Yahudi gagal di dalamnya. Oleh sebab itu, rabi pada sinagog itu selalu mengingatkan orang tuanya untuk mengajarkan mereka juga tentang bisnis atau mengajarkan mereka tentang usaha-usaha atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Supaya ketika mereka gagal, mereka tidak begitu saja menjadi orang yang terlantar atau menjadi anak-anak jalanan dan sebagainya, tetapi mereka bisa untuk melakoni bisnis ataupun usaha lainnya atau pekerjaan lainnya yang sudah diajarkan oleh orang tua mereka. Nah, jadi di sini tahap kedua ini memang berat. Oleh sebab itu, ketika mereka belajar dan lolos, maka mereka akan direkomendasikan oleh rabi di sinagog lokal ini kepada rabi yang ada di Yerusalem, yaitu rabi di Bait Allah itu. Nah, sampai di rabi Bait Allah pun, rabi Bait Allah akan menyeleksi. Kenapa? Karena jangan sampai salah pilih anak yang akan lanjut untuk mengikuti di dalam tahap terakhir ini, yaitu Bet Talmud atau rumah guru. Nah, begitu dipilih, maka rabi itu akan mengeluarkan panggilan seperti ini, Let's Arai.
itu artinya ikutlah aku. Berarti itu tandanya Anda lolos. Dan itulah perkataan yang juga biasa Yesus sampaikan kepada muridnya. Ketika dia memanggil mereka, dia katakan let's arise, atau marilah kepadaku, atau ikutlah aku. Nah, di Bet Talmud ini mereka akan betul-betul dibimbing atau betul-betul dibina di sana, belajar sampai tamat dari usia 15 sampai kepada usia 30 tahun. Nah, ketika mereka sudah sampai pada usia 30 tahun, sudah menamatkan, baru mereka bisa mendapatkan gelar rabi itu. Nah, ini baru kita tahu bahwa ternyata dari 6 tahun sampai 30 tahun, Yesus mengenyam bangku pendidikan dalam kalangan orang Yahudi. Dari sinagog lokal ke sinagog lokal sampai kepada rumah guru atau Talmud itu di Bait Allah. Nah, ini yang harus kita tahu. Jadi, orang-orang Farisi ataupun orang-orang ahli-ahli Taurat itu ketika menyebut Yesus sebagai seorang rabi, itu karena memang rabinya itu sah. Karena dia menamatkan pelajaran dari Bet Sefer, Bet Midrash, kemudian Bet Talmud. Dia selesaikan semuanya. Sehingga ketika dia dipanggil sebagai rabi, itu karena memang dia sudah menamatkan sekolah itu. Itu bukan sebutan yang sembarangan, atau itu bukan sebutan yang asal-asalan. Jadi ingat bahwa Yesus itu sekolah. Dan bahkan Yesus menguasai lebih dari 2 bahasa. Ada kemungkinan dia menguasai sampai 4 bahasa. Yaitu bahasa Aram, bahasa ibunya. Kemudian dia menguasai bahasa Yunani. Dia juga menguasai bahasa Ibrani. Dan juga dia menguasai kemungkinan adalah bahasa Roma saat itu, yaitu bahasa Latin yang kita tahu saat itu. Jadi ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus sekolah sebelum mengajarkan murid-muridnya. Jadi ketika kita tidak sekolah teologi, kita jangan berani untuk mengajarkan orang lain tentang firman Tuhan. Karena sudah pasti kita akan menyesatkan orang lain. Dan jangan ketika kita tidak belajar, karena Alkitab tidak berbicara itu, lalu kemudian kita tidak lihat sejarah, sehingga kita memvonis bahwa Yesus tidak sekolah. Sehingga untuk mengajarkan orang tentang firman Tuhan, itu tidak perlu sekolah. Engkau yang awam, hari ini engkau tahu. Engkau yang hamba Tuhan, yang tidak punya latar belakang sekolah teologi, engkau sebaiknya sekolah dan belajar lagi. Sebab jangan mempermalukan nama Tuhan. Engkau bisa katakan kepada orang, ikutlah aku. Atau kamu menjadi teladan kepada orang lain. Berbicara firman kepada orang lain. Tapi kalau belum tamat belajarnya, itu sama sekali bahaya. Makanya dalam Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 40, di situ jelas Yesus katakan, barang siapa telah tamat pelajarannya, dia akan sama seperti gurunya. Makanya ayat sebelumnya 39, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Itu sudah pasti. Ke dalam lubang kesesatan. Jadi jangan membuat sesuatu asumsi, artinya berpikir yang tidak punya dasar kebenarannya. Tapi harus melihat kepada sejarah, melihat kepada Alkitab. Perhatikan baik-baik. Kenapa Yesus disebut sebagai rabi atau sebagai guru? Bukan karena alasan hanya dia Tuhan. Tapi tentu dia sudah menyelesaikan sekolah rabi itu. Sehingga dia disebut sebagai rabi. Itu hal yang sangat pantas sekali. Dan harus tahu bahwa Alkitab mencatatnya sebanyak 54 kali sebutan Yesus sebagai rabi. Nah, itu menjadi pengetahuan hari ini untuk kita. Jadi hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja yang sering memandang remeh atau memandang dengan sebelah mata, menganggap orang-orang atau anak-anak muda yang sekolah teologi itu tidak penting, engkau hati-hati. Belajar lagi kembali dan perhatikan firman Tuhan. Dan tidak boleh memandang itu, memandang secara remeh. Karena mereka sudah menamatkan pendidikan mereka di bangku teologi. Jadi jangan dipandang sebelah mata, tapi hargailah mereka. Sebab mereka itu pantas untuk berkhotbah di mimbar. Daripada engkau mengundang orang yang sebenarnya tidak punya latar belakang teologi. Dan hanya kesaksian-kesaksian kosong yang tidak punya arti apa-apa. Ini saya sampaikan dengan maksud supaya tidak ada satu orang pun bisa memplesetkan kebenaran firman Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak punya latar belakang teologi sembarangan berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai menjadi celaka sama seperti iblis. Iblis pun bisa pakai ayat firman Tuhan, tapi dengan maksud untuk menyesatkan. Kiranya ini bisa menjadi informasi yang baru maupun bisa menjadi pegangan bagi saudara-saudara yang menonton video ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.